Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Bagas Maulana dengan NIM belakang 062 dari kelas B pagi. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari CPK 3 algoritma genetika ya. Di sini judul yang saya dapat adalah optimasi rute perjalanan perkotaan menggunakan algoritma genetika. Studi kasus perjalanan dari area kampus ke stasiun kereta. Oke, langsung saja kita masuk ke latar belakangnya ya, biar nggak lama-lama. Oke, perkembangan kota besar menyebabkan peningkatan kebutuhan mobilitas masyarakat. Hal ini berdampak pada kemacetan, peningkatan waktu tempuh, dan biaya perjalanan. Oleh karena itu, diperlukan metode optimasi yang mampu menentukan rute perjalanan terbaik dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Algoritma genetika merupakan metode optimasi berbasis evolusi biologis yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan pencarian rute optimal. Oke, jadi penelitian ini merujuk pada jurnal yang membahas optimasi rute transportasi perkotaan menggunakan algoritma genetika dengan studi kasus nyata di Tiongkok, tepatnya di Beijing. Pada tugas ini, kasus tersebut disederhanakan dan dimodifikasi agar dapat dilakukan perhitungan manual hingga 3 generasi. Oke, rancangan sistem algoritma genetika. Deskripsi kasus nyata. Kasus yang diangkat adalah optimasi rute perjalanan dari kampus A menuju stasiun kereta F menggunakan kombinasi jalur yang tersedia. Setiap jalur memiliki waktu tempuh dan biaya perjalanan yang berbeda. Oke, jadi setiap jalur ini memiliki waktu tempuh dan biaya perjalanan yang berbeda-beda ya. Untuk tujuan optimasinya adalah meminimalkan waktu tempuh dan biaya perjalanannya. Oke, yang kedua adalah representasi kromosom dan jumlah individu. Representasi kromosom setiap kromosom mempresentasikan satu rute perjalanan. Gen menyatakan mode atau lokasi. Kromosom dimulai dari titik awal, yaitu A, dan berakhir di tujuan, yaitu F. Contoh node. A sama dengan kampus. B, C, D, E adalah titik perantara. F adalah stasiun atau titik tujuannya ya. Untuk A ini adalah titik awal dari dimulainya. Untuk B, C, D, E ini adalah titik perantara atau bisa dibilang berbagai prosesnya itu berada di tengah-tengah sini. Contoh kromosom A ke B ke D lalu ke F. Oke. Untuk jumlah individu awal, populasi awal ditentukan sebanyak 4 individu agar perhitungan manual mudah dilakukan. 3. Pembangkitan individu awal secara acak, populasi awal generasi 0. Di sini individunya ada 4 ya, I1 sampai I4. Untuk kromosomnya bisa dilihat ya ini, untuk yang I1 A, B, D, F, untuk yang I2 C, D, F, untuk yang I3 B, E, F, dan yang terakhir I4 adalah A, C, E, F. Fungsi fitness. Fitness digunakan untuk menilai kualitas solusi. Semakin kecil waktu dan biaya, maka semakin baik. Nah, rumus fungsi tujuan adalah F sama dengan waktu ditambah biaya. Untuk B, rumus fitness. Fitness sama dengan 1 dibagi F. Ini untuk data waktu dan biaya asumsi ya. Jalur A ke B waktunya 10, biayanya 5. Untuk A ke C waktunya 12, biayanya 4. Dan untuk B, D 8, biayanya 6. Setiap jalur ini memiliki seperti yang dijelaskan di awal tadi, setiap jalur memiliki waktu dan biaya yang berbeda-beda.
Oke, kita lanjut ke proses evolusi algoritma genetikanya ya. Di sini perhitungan manual dari generasi 0 sampai generasi 3. Proses evolusi algoritma genetika dilakukan secara bertahap melalui mekanisme inisialisasi populasi, evaluasi fitness, seleksi, crossover, mutasi, dan pembentukan populasi baru. Pada penelitian ini dilakukan hingga 3 generasi ya, sesuai dengan kebutuhan tugas. Oke, yang pertama adalah generasi 0. Generasi 0 ini adalah populasi awal. Satu, pembentukan populasi awal. Populasi awal dibangkitkan secara acak atau random dengan tetap memperhatikan bahwa setiap kromosom harus dimulai dari titik awal, yaitu titik A ya, kampus, berakhir di titik F, stasiun, tidak mengandung not yang berulang. Populasi awal terdiri dari 4 individu ya, yaitu individu I1 sampai I4 dengan kromosom yang berbeda-beda, yaitu keempat kromosom ini mempresentasikan 4 alternatif rute perjalanan nyata dari kampus menuju stasiun. 2. Perhitungan dan waktu dan biaya. Berdasarkan data asumsi waktu dan biaya, tiap jalur dilakukan perhitungan total waktu dan biaya untuk masing-masing individu. Ini ya untuk I1-nya, perhitungan waktu 10 ditambah 8 ditambah 6, totalnya 24. Untuk perhitungan biaya 5 ditambah 6 ditambah 5, didapatkan hasil 16, dan seterusnya ya. Ini setiap individu memiliki perhitungan waktu dan perhitungan biaya yang berbeda, lalu menghasilkan total waktu dan total biaya yang berbeda-beda setiap individunya. Oke, kita lanjut ke tiga ya, yakni perhitungan nilai fitness. Nilai fungsi tujuan dihitung dengan rumus F sama dengan waktu ditambah biaya. Kemudian nilai fitness dihitung dengan fitness sama dengan 1 dibagi F ya. Oke, ini tabel fitnessnya ya. Individu I1 sampai I4. Oke, ini bisa dilihat ya, kalau I1, I2 dan I3 ini memiliki nilai fitness yang tertinggi sehingga berpeluang besar terpilih sebagai induk parent pada generasi berikutnya. Jadi yang diambil ini fitnessnya ya, bukan yang F-nya ini, tapi yang nilai fitnessnya. Di sini I2 dan I3 memiliki nilai yang sama ya, setara. Jadi kita ambil langsung dua-duanya ya. Oke, lanjut ke generasi 1, yaitu pertama adalah seleksi. Metode seleksi yang digunakan adalah roulette wheel selection, di mana individu dengan fitness lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk terpilih. Berdasarkan hasil fitness, parent 1, I2, memiliki root A ke C ke D lalu ke F. Untuk parent 2 adalah I3, yaitu A ke B ke E lalu ke F terakhir. Oke, untuk kedua yaitu crossover. Digunakan single point crossover dengan satu titik potong setelah gen kedua. Parent 1 A ke C lalu D ke F. Parent 2 A ke B lalu E ke F. Ini maksudnya itu adalah dibagi ya. Jadi misalnya ke C, misalnya ke A ke C, itu nggak langsung ke D, melainkan ada single point crossover-nya dengan satu titik potong. Hasil crossover offspring 1 A ke C lalu ke F ke E ke F. Untuk offspring 2-nya A ke B lalu ke D lalu ke F. Ini untuk mutasi, untuk menjaga keberagaman. Mutasi ini untuk menjaga keberagaman solusi. Dilakukan mutasi pada offspring 2.
gen B diganti menjadi C. Hasil mutasi offspring 2 menjadi A, C, D, F. Ini ya, yang B ini diganti C, di A, C, D, F. Untuk populasi generasi 1, individu GI 1, individu 1 min 2, ini ya kromosomnya bisa dilihat. Untuk kelima, evaluasi fitness generasi 1, individu G1 min 1. Oke, bisa diambil kesimpulannya langsung ya. Bisa dilihat dari tabelnya itu G1 min 2 dan G1 min 4 kembali menjadi individu terbaik. Yang artinya nilainya itu lebih besar dari perbandingan individu yang lainnya. G1 min 2 dan G1 min 4 memiliki nilai yang sama, yakni 0,256. Oke, lanjut ke generasi 2. Kurang lebih caranya ini sama ya kayak yang awal tadi. Individu dengan fitness tertinggi terpilih sebagai parent. Parent 1 G1 min 2 ya, yang tadi datanya tadi A ke C ke D ke F. Lalu parent kedua G1 min 4 A ke B ke E lalu ke F. 2. Crossover. Dilakukan crossover pada titik yang sama seperti sebelumnya. Hasil offspring 3 A ke C ke E ke F. Lalu A ke B ke D ke F. Crossover ini bisa dibilang kayak pertukaran data ya, dari parent 1 sama parent 2 ya. Itu pertama misalnya single ini A ke C lalu dipotong dengan E ke F itu dari parent 2. Oke, kita lanjut ke mutasi. Dilakukan mutasi pada offspring 3, gen E diganti menjadi D. Hasil offspring 3 menjadi A ke C ke D ke F. Oke, untuk 4, evaluasi fitness generasi 2. Didapatkan hasil individu O3 F39 dan fitnessnya paling tinggi di sini adalah yang ketiga ya. Kesimpulan generasi kedua, solusi terbaik tetap A ke C ke D ke F, menunjukkan proses konvergensi menuju solusi optimal. Oke, kita ke generasi 3 ya, atau generasi akhir. Pada generasi ketiga, tidak ditemukan solusi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma telah mencapai kondisi stabil atau konvergen. Solusi terbaik akhir didapatkan pada generasi kedua tadi, yakni ini A ke C D F dengan total waktu 25, total biaya 14, nilai F 39, dan fitnessnya yaitu tertinggi. Oke, solusi terbaik dari perjalanan tadi adalah root optimal yang diperoleh setelah 3 generasi adalah A, C, D, lalu F. Rute ini memiliki kombinasi waktu dan biaya paling efisien dibanding individu lain. Oke, kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan algoritma genetika hingga 3 generasi, dapat disimpulkan bahwa algoritma genetika mampu menemukan solusi root optimal secara bertahap melalui proses seleksi, crossover, dan mutasi. Pendekatan ini efektif digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada optimasi root perjalanan di kasus dunia nyata. Oke, jadi begini saja ya mungkin presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan ya, karena saya juga baru belajar ini memahaminya. Jadi mohon maaf bila ada salah dan kurangnya. Oke, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.